Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbish li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita sangat bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang kita rasakan. Tidak bosan mengingatkan bahwa nikmat ini adalah titipan dari Allah yang pada saatnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka pastikan semua nikmat bisa kita gunakan sebaik mungkin untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebaliknya, nikmat jangan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah kesehatan tubuh kita, Allah harapkan agar kita taat kepadanya, bukan untuk bermaksiat kepadanya. Sayangnya bahwa ternyata orang yang bermaksiat kepada Allah itu justru kebanyakan yang sedang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, orang bisa berzina itu karena lagi sehat, Bapak Ibu. Begini Bang, kalau lagi sakit ya buru-buru mikir begitu kan. Makanya ingat-ingat, setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita, ada konsekuensi yang timbul untuk taat kepadanya, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa mencuri, orang sehat, orang sakit. Orang sehat, orang sakit gimana mau mencuri? Makanya Rasul bersabda, nikmatani magbunun katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang senantiasa membuat manusia itu terjebak, yaitu sehat dan waktu luang. Maka pastikan setiap dengan dapat sehat harus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan untuk yang sebaliknya. Ibu-ibu diperhatikan, hari ini diberi kesehatan mata, bisa melihat dengan terang benderang. Sudah berapa persen yang dipakai untuk melihat hal yang baik? Hari ini ibu-ibu baca Quran berapa halaman? Berapa halaman ibu-ibu? Ini sudah menjelang bulan Ramadan. Harus mulai latihan untuk sehari 1 juz. Nggih. Nggih. Karena nanti kita di bulan Ramadan 30 hari atau 29 hari. Maka kalau jenengan ingin tamat Quran di bulan Ramadan, sehari minimal 1 juz. Bagaimana caranya, masih ingat gak? Setiap sebelum sholat 1 lembar, setelah sholat 1 lembar. Berarti sebelum dan setelah sholat 2 lembar. Oke. Kemudian kalau 2 lembar kali 5 kali dalam sehari semalam berarti 10 lembar. Oke. 10 lembar itu sama dengan 1 juz Al-Quran. Karena 1 juz Al-Quran itu rata-rata 20 halaman, kecuali juz 1. Oke, Bapak Ibu semuanya, ampun dirapel Allah engkau wasisan bar sholat 2 lembar malah ora situ. Oke, pokoknya jangan menyempatkan waktu sebelum sholat mau 1 lembar. 1 lembar berarti bolak-balik nggih 2 halaman. Maka jenengan kalau telah terbiasa seperti itu di bulan Sya'ban, nanti bulan Ramadan insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nggih, itu cara mensyukuri nikmat sehat. Jenengan diparingi sehat, saged melihat terang benderang, saged mendengar, maka pastikan gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji siapapun yang bersyukur kepada Allah maka akan ditambah nikmatnya. Quran surah Ibrahim surah ke-14 ayat ke-7. La in syakartum la azidanakum. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmat Allah, maka Allah janjikan untuk ditambah. Kalau kita kufur,
inna adzabi lasyadid. Cuma diancam saja. Okay. Kalau jenengan kufur nggak langsung dibalas. Bayangin baiknya Allah kepada kita. Maka Bapak Ibu semuanya, monggo dikoreksi hari ini dari sekian waktu yang Allah bagikan kepada panjenengan, berapa persen kira-kira yang untuk kebaikan. Coba jenengan koreksi ini. Kita kemarin ingat ada orang buta hafal Quran 30 juz. Ditanya, kalau ada doa yang makbul tentang dunia, apa yang diingini? Apa masih ingat Bapak Ibu? Ingin bisa melihat huruf-huruf Al-Quran supaya bisa baca langsung dari Al-Quran. Lah kita ini loh, sehat bugar. Masa iya kita lewat begitu saja enggak membaca Al-Quran? Maka Bapak Ibu semuanya, menyambut bulan Ramadan artinya kita sudah memang mempersiapkan keadaan di mana kita seolah-olah sudah seperti di bulan Ramadan. Coba jangan perhatikan tuh, orang mau menyambut Agustusan. Tahu Agustusan gitu? 17-an itu loh. Niku persiapan sebulan sebelumnya, menyiapkan lapangan voli. Gini apa lagi? Ibu-ibu bakdai sampun ngangge pakaian olahraga Arab do poli. Lomba, persiapan lomba. Betul itu lomba. Karena bulan Ramadan itu bulan perlombaan. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, kata Allah dalam Quran surah Al-Hadid. Lah nek mung lomba pitulasan we tenanan banget. Gini apa nggih? Saya lihat ini ketika saya ceramah di Masjid Bani Parjan Mubarak di daerah Bongkotan, tiap kali saya lewat pulang dari ceramah itu jam 8:30 kan mau pada isya kayak gini, mesti ada di lapangan voli ibu-ibu ramene pol-polan. Saya bayangkan kalau jam 8:30 baru mulai voli, terus kondur jam pinten niku. Kondur jam pinten nek kira-kira jam 8:30 mulai voli, kondure teng jam pinten niku ibu-ibu? Paling cepet jam 10 niku. Gini apa nggih? Urung ngobrol-ngobrol. Terus untuk membuang keringat supaya mboten lengket, berapa waktu itu ngedem kene niku? Sejam cukup mboten? Terus jam 11 adus ngono? Nggih, subhanallah, demi untuk menghadapi perlombaan 17-an sehingga dia yang mbok menawa ya ora patio gede niku. Ya katanya kemasyarakatan, iyalah nggak apa-apa. Tapi tentu saja jangan juga terlalu over menyalahi sunnah nggih. Nek dalu-dalu olahraga niku nggih eman-eman waktale nggih, eman-eman. Maka Bapak Ibu semuanya, monggo kita bersyukur betul. Bapak Ibu semuanya, di antara persiapan Ramadan adalah kita berdoa. Nggih. Redaksi doanya setidaknya ada 2 yang masyhur di tengah masyarakat. Menika Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikan saya di bulan Ramadan. Redaksi lain, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wa salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, sampaikan saya untuk bisa melihat hilal bulan Ramadan. Nah, sekarang saya ajak dengan berpikir Bapak Ibu semuanya. Tadi rumusnya apa? Di dalam Quran surah Ibrahim, la in syakartum la azidanakum. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmat Allah, maka akan ditambah nikmat. Sekarang, ketika jenengan berdoa ngaten Bapak Ibu semuanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Niku jenengan sok nyuwun apa niku? Wa balighna Ramadan, jenengan sok nyuwun apa niku? Nyuwun apa niku? Nyuwun disampaikan di bulan Ramadan nggih. Berarti nyuwun apa niku? Nyuwun umur, ngene apa nggih? Jenengan ingin punya umur sampai di bulan Ramadan. Gini apa nggih? Coba jenengan perhatikan. Jenengan perhatikan betul nggih.
Ketika jangan berdoa, ya Allah, sampaikan saya di bulan Ramadan, berarti dengan saja Gusti Allah, ya Allah beri umur saya sampai bulan Ramadan, syukur lebih. Gini apa lagi? Kembali ke rumus. Sing sinten kemawon bersyukur terhadap nikmat Allah, Allah akan tambah. Siapapun yang bersyukur terhadap nikmat umur, Allah akan tambah tuh umurnya. Gini apa lagi? Maka kalau jenengan berharap ingin sampai di bulan Ramadan, baik-baiklah terhadap nikmat umur. Jenengan bangun tidur tadi pagi, setelah tidur nyenyak, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Segala puji bagi Allah, zat yang telah ahyana ba'da ma amatana, menghidupkan setelah mematikan. Maka kita berjanji di hari itu kita akan memanfaatkan umur sampai datang waktu tidur lagi, Bapak Ibu semuanya. Siapapun yang bisa bersyukur terhadap nikmat umur hari itu, yaitu mengisinya dengan amal soleh, maka insya Allah Allah akan tambah tuh nikmatnya. Logikanya ditambah nikmat berarti ditambah umur besok hari. Kalau besok hari panjenengan baik, umur ditambah besok harinya lagi, terus seperti itu sampai datang bulan Ramadan. Maka saya kasih peringatan kepada diri kita sendiri dan seluruh yang hadir, monggo betul-betul dengan rasakan betul nikmat usia, karena begitu banyak orang yang dipanggil di bulan Sya'ban. Jam 7.40 tadi pagi, salah satu jamaah saya aktif meninggal dunia. Yang grup dokter itu, Masya Allah, wong sugih pol ya tetap mati Bapak Ibu. Masya Allah, wong penting sing layat okeh pol, karangan bungane kueh pol. Masya Allah. Tapi karena tempatnya longgar, nampung mobil banyaknya datang ya cukup. Masya Allah. Seminggu yang lalu beliau ngabari ke saya, Ustadz, kondisi salah satu jamaah kritis, masuk ke rumah sakit Sarjito, dan tadi jam 7.40 meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga beliau mendapatkan rahmat dengan rahmat yang luas. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kita doakan Bapak Ibu semuanya agar beliau mendapatkan tempat yang terbaik, diampuni dosa-dosanya. Sudah kehilangan tuh Ustaz Wahid satu jamaah tuh. Coba, ini yang sering saya ceritakan ke jenengan. Dari tahun ke tahun, berganti waktu, bergiliran orang ngantri menuju ke alam kubur. Coba kalau beliau bisa bicara, pengen sampai bulan Ramadan. Sekarang sudah di bibir Ramadan, bulan Sya'ban sekarang, meninggal saja Bapak Ibu semuanya. Nggak ada urusan, walaupun duitnya sangat banyak, tetap seto. Walaupun mobilnya 100, tetap seto Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu semuanya, monggo kita betul-betul meminta kepada Allah secara sungguh-sungguh dengan cara bersyukur kepada Allah, sehingga kita menjadi orang yang pantas dan dipantaskan masuk Ramadan tahun ini. Jangan yakin buatan Bapak Ibu masuk Ramadan tahun ini? Insya Allah. Ada nggak orang yang meninggal tanggal 28 Sya'ban? Ada nggak? Ada Bapak Ibu. Mung kurang sedino Ramadan mati. Enten buatan? Enten Bapak Ibu semuanya. Dari tahun ke tahun, waktu bergulir selalu ada kisah itu. Saya hari ini baru saja merasakan kan. Ya Allah, orang ini semangatnya ngaji Bapak Ibu, pengen pulang dalam kondisi baik. Barusan membicarakan seperti ini tentang Ramadan, tentang ingin sampai di bulan Ramadan, tahu-tahu meninggal. Kita yang duduk malam hari ini, nggak ada yang menjamin sampai di bulan Ramadan Bapak Ibu. Maka mohonlah dengan sangat, jangan berdoa itu tenanan Bapak Ibu. Allahumma balikna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan ya Allah. Sambil mikir,
atas waktu yang diberikan Allah kepada saya, sudah saya syukuri atau belum? Sholat subuh kita koreksi tadi di masjid atau tidak? Apakah didahului dengan tahajud, witir 11 rakaat atau tidak? Kalau tidak, betapa malunya kita, Bapak Ibu semuanya. Kita nanti di bulan Ramadan sholat tarawih dipandu rame-rame 11 rakaat. Gila apa nggih? Ono sing 23, ono sing 36, ono sing 100, terserah. Nggih, terserah. Itu semua ada dalilnya. Nggih. Nek kuat 100 monggo. Sholatul laili masna. Sholat malam itu 2. Jikalau khawatir ketemu waktu subuh, tutup ngangge witir. Begitu nggih dalilnya. Walaupun sebagian riwayat mengatakan tidak lebih dari 11 dan yang sebesar ini. Tidak perlu dipertengkarkan. Intinya nek jangan pengen latihan tenan, maka di bulan Syaban ini biasakan empun 11 rakaat. Nggih. Saya melatih Abdullah itu. Karena Abdullah insya Allah bulan Ramadan besok sudah ngimam. Sudah saya latih dari sekarang. Bangun jam 3:30 atau jam 3:15 ke masjid. Sekarang kebetulan masjidnya di depan rumah, tinggal lompat. 11 rakaat bunyi. Saya suruh bunyi bacanya. Jadi bacanya bunyi. Moga-moga yang baru datang dikasih tempat nih. Dikasih tempat. Yang baru datang dikasih tempat. Di antara dalil agama kita mengatakan jikalau ada di majelis maka berilah tempat kepada yang datang, maka Allah akan muliakan yang memberikan tempat, insya Allah. Jadi Bapak Ibu semuanya sepindah malih, sekali lagi monggo kita ngukur bersyukur betul. Jadi tadi rumusnya apa menyebut Ramadan? Berdoa. Sudah sami hafal belum doanya Bapak Ibu? Sudah nggih? Yes, pokoknya ini boten saged. Ya Allah, sampaikan saya di bulan Ramadan. Ada dua redaksi, sekali lagi saya ulangi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ini dhaif tapi enggak apa-apa. Nggih, karena maknanya benar. Nah, yang kedua, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wa salamati wal islam rabbi wa rabbukum. Itu maksudnya kita ingin disampaikan di awal bulan Ramadan. Rumusnya apa tadi? Bersyukur dengan nikmat umur, yaitu menjadikan umur kita diisi dengan amal soleh. Dengan itu Allah akan tambah nikmat. Di bulan ini, Sya'ban ini, jenengan betul-betul pemanasan Bapak Ibu semuanya. Maka yang saya katakan tadi tentang membaca Al-Quran 1 lembar sebelum sholat, setelah sholat 1 lembar, itu dipraktekkan betul Bapak Ibu nggih? Nggih? Ini bukan cuma didengarkan Bapak Ibu, tapi dipraktekkan. Ustadz, saya bacanya masih grotal gratul, malah tambah pahalanya. Nggih. Kalau jenengan rasanya sendiri kok berat, bareng-bareng bisa disimak. Jadi Mas Latif, diantara program terbaik nih Mas Latif di bulan Sya'ban adalah latihan disimak. Kalau nggak begitu nanti nggak jalan. Saling menyimak, ibu-ibu disimak bacaannya, ya namanya ibu-ibu kadang-kadang masih salah sana sini, nggak apa-apa. Yang penting jenengan baca, usahakan dalam satu hari itu satu lembar sebelum sholat, 1 lembar setelah sholat, maka insya Allah jenengan 1 juz dalam 1 hari. Kalau jenengan sudah terbiasa di bulan Sya'ban begitu, insya Allah di bulan Ramadan menjadi lebih mudah. Jadi itu rumus pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semuanya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mukadimah fikih praktis Ramadan. Ini menikah tentang hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika Rasulullah menyampaikan qad ja'akum Ramadan. Sungguh telah datang Ramadan kepada kalian, syahrun mubarak,
Kita sudah bahas detail tentang kalimat syahrul mubarak niku napa. Intinya bertambahnya kebaikan menetap dan dalam waktu yang panjang. Itu keberkahan. Aftaradallahu alaikum siyamahu. Diperintahkan, diwajibkan kepada panjenengan untuk berpuasa. Nah, nanti kita akan belajar secara berturutan dalam 3 minggu ke depan tentang 4 hal pokok terkait dengan perintah puasa ini. Kemudian dikatakan tuftahu abwabul jannah. Sebagian riwayat mengatakan tuftahu abwabus sama. Dibukakan pintu sorga, dibukakan pintu langit. Kemarin sudah disampaikan. Maksudnya apa? Maksudnya semua aktivitas ibadah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan bulan Ramadan dikondisikan oleh Allah gampang oleh ibadah. Itu yang sering saya katakan bahwa kalau bulan Ramadan kok isi malas yuk kebangetan men. Karena sudah dikondisikan oleh Allah semuanya mudah. Wa ghuliqat abwabul niran. Ditutup pintu neraka. Wa sufidatis syayatin. Dibelenggu setan-setan. Para ulama menyebut maksudnya dibelenggu adalah setan-setan yang memimpinnya, kroco-kroconya masih berkeliaran. Nek dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, setan dibelenggu. Kok jenengan isih gawe elek niku jenengan asline elek tenan niku. Nggih. Sebab wong gawe elek niku dua, dari dalam dan dari luar. Yang dari luar kita sama-sama tahu, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Adapun setan bagi manusia adalah musuh yang nyata. Lah bulan Ramadan niku wasufidatis syayatin. Setan itu dibelenggu tahu nggih? Dicancang cara Cilacap niku. Dibanda, sami mboten? Dibondo nek cara mriki nggih. Lah kok jenengan tek sing gawe elek? Lah niku asline jenengan niku. Nggih. Kemudian dikatakan fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, alias kalau dikonversi ke tahun 83 tahun 4 bulan. Saya ngobrol sama orang yang sudah umur 72 tahun, namanya Pak Abu, di Masjid Al-Yakin, teman baik, Masya Allah. Wajahnya dilihat sejuk. Orang kalau rajin ke masjid itu Masya Allah memang ya. Sejuk, enak dilihat. Boten. Ya, wis repot ya. Walaupun hitam legam, nek rajin ke masjid bercahaya Pak Ibu. Jadi kan tahu doa ke masjid gimana? Allahumma ja'alni fi qalbi nuron, nuron, nuron. Memang minta cahaya. Dari sejak dengan wudhu di rumah, berangkat ke masjid, jangan sudah minta cahaya, minta cahaya, minta cahaya. Pantas walaupun wong ireng gelutang tetap mawon bercahaya. Saya katakan beliau, Pak, jenengan beruntung nih, Masya Allah. Sudah berusia 72 tahun. Saya tanya ke jenengan sudah aktif ikut puasa. Aktif usia berapa? Usia 10 tahun. 10 tahun. Putra jenengan diajari puasa umur pinten? 7 tahun. Katakanlah balik bagi laki-laki diukur 10 tahun. Misalnya berperempuan kan kalau sudah head. Kalau belum head sampai 15 tahun harus dianggap balik. Begitu rumusnya. Bayangkan Bapak Ibu sekarang, nek mulai 10 tahun, umurnya 70 tahun, atau 72, katakanlah 70 biar gampang hitungnya. Berarti sudah ketemu 70 kali puasa. Gini apa nggih? Gini apa nggih? 70 kali puasa. Dan 70-70-nya pasti melewati malam qadar. Gini apa nggih? Semua orang itu dapat malam qadar Bapak Ibu. Bedanya ono sing lagi ngorok, ono sing lagi ngibadah. Nggih, semua orang tuh dapat, bukan dapat berarti entuk dicekel, boten Bapak Ibu. Maksud dapat malam qadar adalah orang yang di malam qadar ketakdir ibadah. Paham Bapak Ibu? Paham nggih? Nopo enten nopo ta Ustaz? Orang yang di malam qadar ngorok enten. Kalau memang takdirnya buruk, maka dia ndelalayo kesel banget awane bar maghrib ngorok tekan esuk.
tercatatlah dia di malam Qadar ngorok. Bayangin, koyo ngorok 83 tahun petang sasi. Bayangin. Itulah mengapa nanti di kitab ini ada subbab pembahasan iktikaf, yaitu di 10 hari bulan Ramadan memang diupayakan kita meleklah. Kebiasaan di Arab Saudi Bapak Ibu semuanya, kalau masuk 10 hari terakhir nggak ada orang tidur malam, nggak ada. Yes. Mereka sepanjang malam terjaga, tidurnya nanti jam 7 baru les turu tekan duhur. Memang begitu, karena ini harus dioptimalkan Bapak Ibu. Wis ngerti enten satu malam senilai 83 tahun, apa yo jangan sia-siakan, subhanallah Bapak Ibu. Kalau Pak Abu tadi itu umur 70 tahun, berarti pun ketemu ping 50 Ramadan. Kalau karena dia orang beriman, insya Allah setiap tahun dapat malam Qadar dalam kondisi baik, insya Allah. Karena memang dia udah nyantri sejak kecil. Setiap satu kali Ramadan dia ketambahan waktu ibadah 83 tahun, katakanlah digenapkan 85 tahun gitu. Karena bahasanya apa? Fihi lailatun khairum min alfi syahr, bukan ka alfi syahr. Ka bahasa Arab, ka itu semisal, senilai. Kalau khairun lebih baik, bergantung terhadap keikhlasan yang bersangkutan. Ini adik-adiknya dari mana Mas? Dari pondok tahfidz Quran, Masya Allah nih. Pondok tahfidz, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan hafalannya nih. Jangan sampai pusing pas ngapal. Anak saya juga ngapal, anak saya nih. Kata anak saya kadang-kadang kalau lagi pas bumpet sampai nangis ngapalnya. Alhamdulillah adik-adik yang pertama di pondok juga sudah selesai 30 juz. Yang suka ngimam di sini. Nanti Ramadan 10 hari terakhir di sini insya Allah di masjid. Kemudian yang kedua juga sudah 30 juz, alhamdulillah. Yang ketiga baru 15 juz. Abdullah yang nyoting tadi baru 3 juz. Berjuang. Jadi khairum min alfi syahr. Bapak Ibu ini perhatikan nih. Kenapa kalau redaksinya enggak ka alfi syahr? Kenapa redaksinya khairum min alfi syahr? Ini supaya jenengan betul-betul persiapan menghadapi Ramadan Bapak Ibu semuanya. Rasulullah bersabda, ada orang sholat di belakang imam, sama sholatnya podo-podo menang wae. Apa ya sholat kukur-kukur ngene iki kan mboten. Niki mau jenengan sholat niki mau. Sami mboten? Menang kon jenengan konsentrasi, kata Rasulullah. Ono sing nilai 10, ada yang 9, ada yang 8, ada yang 7, ada yang 6, ada yang 2, ada yang 1. Padahal ketoke podo. Nek disoting kira-kira ya podo lah. Apa yang membedakan? Hati. Khusyuk mboten. Maka bahasa malam Qadar khairum min alfi syahr maksudnya bagi orang yang malam itu ibadahnya lebih khusyuk tentu saja lebih besar dapatnya Bapak Ibu. Bisa 5.000, bisa 10.000, terserah Allah. Bukan semisal 1.000. Katakanlah misalnya jenengan dapat 85 tahun. Berarti kalau jenengan dapat 10 kali jenengan koyo-koyo to ketambahan umur 85 tahun kali 10. Gini apa nggih? 850 tahun semuanya dalam kondisi ibadah. Hebat boten? Jenengan dapat umur 60 sing go ibadah pinten jenengan? Sing go turu 17 tahun. Kalau jenengan tidur 7 jam sehari, coba jenengan konversi. Berarti 1/4 plus minus umur jenengan lagi turu to niku. Kalau jenengan dikasih 60 tahun, berarti jenengan tidurnya berapa lama itu? Berapa lama 1/4-nya? 15 tahun. Nek jenengan tidur sekitar 6 jam sehari, mawon jenengan sudah kehilangan untuk ibadah 15 tahun. Niku. Sekarang dengan adanya malam Qadar, jenengan bisa melipatkan umur panjenengan. Kalau 10 kali ketemu saja seolah-olah jenengan 850 tahun dalam kondisi ibadah. Bayangan Pak Abu tadi yang sudah ketemu 50 tahun. Berarti 850 ping 5 gini mau gini. Alias pinten 4.000 punjul tahun. Itulah mengapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan kita ini Bapak Ibu semuanya
adalah orang yang akhir, karena nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tetapi kata Ibnu Abbas, kamilah orang yang pertama. Maksudnya bagaimana? Nanti di yaumil akhir dihisab pertama. Iya, Nabi Nuh alaihissalam umurnya 1400 tahun, tapi cuma itu saja, nggak ada malam qadar. Kalah sama Pak Abu tadi loh. Gini Pak Oke, rentang waktunya, Masya Allah. Maka Bapak Ibu semuanya, Rasulullah bersabda di hadis yang sama, dikatakan, man khurima khairoha qad hurim. Barang siapa yang terhalangi dari kebaikan di malam itu, qad hurim, sungguh dia benar-benar orang yang terhalangi. Mosok malam qadar kok ngorok saka magetan esuk, rugi men Bapak Ibu semuanya. Gek 10 tahun ngono terus, koyo 850 tahun ngorok terus. Subhanallah Bapak Ibu. Maka ingatlah Allah berfirman, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dalam Quran surah Al-Hadid. Ada dalam Quran surah Al-Imran dikatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah, berlomba-lombalah terhadap ampunan Allah. Jadi memang ini perlombaan Bapak Ibu semuanya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk hal yang demikian, khitamuhum mis, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk unsur-unsur surga itu loh, kata Allah, berlomba-lombalah Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi, wong munggo pitulasan wae kaya ngono oleh tenanan. Ngene apa nggih? Jujur ibu-ibu. Karena saya lihat langsung, ya Allah, kalau menjelang pitulasan iku lho, sos lapa niki niki. Kula langsung mriku, set enten lapangan bola tot pojok mriku. Enten mboten niku rame niku. Ngene apa nggih? Masya Allah. Dinggo piala 17-an. Ya enggak salah, monggo. Kalau itu saja semangat, masa iya kita ingin dapat 83 tahun dalam satu malam enggak semangat? Gini bagi Bapak Ibu. Maka sekali lagi, persiapan Ramadan, berdoa kepada Allah dengan Allahumma balighna Ramadan, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wa salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Sambil mikir, rumus dasar dari syukur adalah la in syakartum la azidanakum. Nek jenengan bersyukur tenan dengan umur hari ini, insya Allah Allah tambah besok, bersyukur lagi besok, ditambah besoknya lagi, sampailah jenengan di bulan Ramadan. Itu yang kita ingin Bapak Ibu semuanya. Itu yang kita ingin. Ada pelipatan waktu, Masya Allah, Masya Allah. Rasanya kemeringat buatan jenengan. Coba kita mikir betul ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, kemarin saya tanya ke jenengan, siapa di ruangan ini yang masih merasa kurang amalnya? Cung, saya juga Bapak Ibu semuanya. Kurang amal kita Bapak Ibu. Siapa di ruangan ini yang merasa masih banyak dosanya? Cung, saya juga. Bapak Ibu semuanya. Inilah bulan yang di dalamnya sangat berpotensi kita diampuni dosa-dosa dan amalnya begitu banyak numpuk insya Allah. Maka Bapak Ibu semuanya, jangan lihat di dalam Quran surah Al-Baqarah dikatakan apa? Tujuan akhir dari puasa adalah supaya jadi orang yang bertakwa. Jangan catat betul ini. Apa tujuan akhirnya? Menjadi orang yang bertakwa. Apa takwa Bapak Ibu? Apa takwa? Letter X-nya ngaten kan? Kita waktu SD belajar. Takwa adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, kan begitu nggih? Sebenarnya kita bisa belajar lebih jauh. Malam ini saya ajak jangan belajar selevel lebih jauh tentang takwa ini. Kebaikan, melaksanakan perintah, hal-hal baik itu dalam bahasa Arab namanya albir wa taqwa. Takwa itu secara bahasa artinya penghalang Bapak Ibu, yaitu keadaan di mana jenengan terhalang dari bermaksiat kepada Allah, itu takwa itu secara bahasa. Adapun melaksanakan perintah-perintah albir, kebajikan. Jadi jenengan itu bertakwa kepada Allah
yaitu keadaan di mana jenengan tercegah dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara, coba jenengan perhatikan nggih. Jenengan kok menahan lapar padahal awalnya boleh, ya enggak? Awalnya kan halal makan, gini bagi. Di bulan-bulan lain makan halal. Tiba-tiba yang halal diharamkan dalam jeda waktu yang tertentu. Kalau jenengan nggak menghormati Allah, nggak bisa Bapak Ibu. Maka dikatakan asaumuli wa ana ajzibihi. Puasa itu untukku, saya sendiri yang akan kasih pahalanya. Coba jangan perhatikan, ini Allah yang berfirman dalam hadis qudsi. Qulu amali ibni Adam lahu. Semua amalan Bani Adam kita semua lahu, kembali ke panjenengan piyambak-piyambak. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu li untukku. Wa ana ajzibihi, dan saya sendiri yang akan kasih pahalanya. Dahsyatnya puasa. Kenapa Bapak Ibu? Jenengan di kamar sendirian ada makanan yang paling enak yang jenengan lagi impi-impikan siang hari, berani makan apa enggak? Berani makan enggak adik-adik? Enggak berani. Enak banget padahal. Bagi anak pondok kadang-kadang makan kurang ya. Ya enggak adik-adik? Enggak sih, zaman sekarang insya Allah pondok itu sudah longgar nih. Enggak kayak zaman saya dulu. Wah, pondoknya ya perkoso tenan. Sekarang pondok Masya Allah nih. SPP ini jodoh larang saat ini pondok ini. Iya, di Hambalatul Quran anak saya itu sekarang ya plus minus sudah hampir 1,5 juta nih. Di Harun Asafi Putri, anak saya Putri itu juga ya plus minus 1 juta. Dia udah dicukup-cukup nih. Walaupun tidak mewah tapi ya cukup lah. Nggak sampai kurang-kurang kayak zaman dahulu. Kemarin ada yang meninggal anak pondok umur 12 tahun, ditanya bapaknya, berapa SPP-nya Pak? 180.000. Ini pun biaya pendidikan pun kos, pun tempat tinggal, 180.000 Pak. Jadi kan kalau ngolah pondok 180.000 kuat bukan? Ngopo ini bocah pendidikan sisan, tempat tidur sisan, makan sisan, 180.000. Batin saya, wah nek dibully ya pantas mungkin sing nitipin nang kono ya mbumbuan wong do koyo buang anak. Subhanallah. Jadi makanya ya bapak-bapak kalau mau mondokin lihat-lihat ya Bapak nggih. Dilihat pondoknya bagaimana nggih. Kalau terlalu murah juga khawatir nggih. Kecuali ada donaturnya yang besar nggih. Karena kalau terlalu murah khawatirnya enggak diopeni nggih. Orang menghafal Quran itu berat nggih. Kalau gizinya enggak cukup repot. Ya adik-adik ya, kalau gizinya nggak cukup berat ya. Makanya di lingkungan ini kalau ada yang berbaik hati sekali waktu kirim makanan ke pondok itu penting. Di pondok anak saya itu boleh kita ngirim makanan. Sayangnya aturannya berat ya. Sekarang santrinya plus minus sekitar 350. Kita kalau kirim makanan itu nggak boleh hanya satu grup, misalnya grup anak saya misalnya satu kelas 30 itu nggak boleh, harus semuanya. Makanya kita walinya kalau mau ngirim akhirnya bareng-bareng, dah kita kirim yuk bareng-bareng urunan. Jadi tolong waktu saya telu ping 10.000 pun pinten ya, genah pinten. Kemarin waktu tasmi 30 juz anak saya, kan kebiasaannya kalau tasmi itu ngasih makan santri gitu. Ya 350 tenan niku, 350 ping 15.000 lumayan nggih. Masya Allah nih. Tapi ya demi untuk mendapatkan keberkahan hafalan Quran anak kita ya alhamdulillah ditabung-tabung ke. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu semuanya sekali lagi berdoa kepada Allah. Kemudian ini perlombaan maka persiapkan dengan baik. Kemudian Bapak Ibu semuanya apa yang perlu dipersiapkan? Satu kemarin apa? Berbekal dengan ilmu. Allah berfirman di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawi alladziina ya'lamun walladziina ya'lamun. Qul, katakan Muhammad kepada orang-orang, apakah sama antara orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Beda, Bapak Ibu semuanya. Berbeda. Maka nanti kita ke depan insya Allah kita belajar seluruh apa yang terkait dengan Ramadan kita. Kemudian kemarin adalah yang kedua, menjaga fisik. Ini menjaga fisik. Dalilnya adalah Quran surah Al-Baqarah 148. Nih.
fastabiqul khairat. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Jadi memang di Al-Quran memang kita disuruh berlomba-lomba, Bapak Ibu semuanya. Demikian juga di dalam Quran surah Al-Hadid 21, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Berlomba-lombalah Bapak Ibu semuanya. Persiapan yang ketiga adalah persiapan hati. Persiapan yang keempat adalah persiapan tentang dana sedekah. Jadi 4 ini Bapak Ibu. Tolong jangan perhatikan, mengerucut kepada 4 ini. Jadi jenengan pertama persiapan apa? Ilmu. Yang kedua persiapan fisik, karena memang bulan puasa fisik. Yang ketiga persiapan hati. Rasulullah bersabda, ruba so'imin laisa lahu min siyamihi ila ju'u wal atus. Ruba dalam bahasa Arab menunjuk enggak sedikit, banyak. Akan banyak orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi, enggak dapat apa-apa dari puasanya, illa ju'u wal atus, kecuali lapar dan dahaga tok. Soko isuk nahan lapar, ning subhanallah mulutnya nggak dijaga, mripate peliri, masih juga ghibah, itu nggak dapat apa-apa. Itu yang sering saya katakan. Ingat, merendahkan orang ini kadang-kadang hanya dengan isyarat. Niku, coba itu dengan hilang tuh pahalanya tuh. Yang lagi menghafal adik-adik, udah hafal 10 juz, yang satunya tertatih-tatih baru 3 juz. Bodoh. Itu ditulis oleh Allah tuh. Kalau itu dilakukan di bulan puasa, bahaya itu. Itu disebutkan, dikatakan ruba so'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'u wal atas. Akan ada banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga tok. Purun jenengan boten siku? Purun boten? Itu masalah hati. Rasulullah bersabda, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tuh nggak melihat bentuk tubuh, ganteng apa orang ganteng, ayu apa ayu, sugi apa sugi, nggak dilihat kata Allah. Walakin yanduru ila qulubikum wa amwalikum. Akan tetapi Allah itu melihat hati panjenengan dan amal baik panjenengan. Maka persiapan hati di bulan Ramadan itu pentingnya luar biasa. Ruba qaimin laisa lahu min qiyamihi. Akan banyak orang di bulan Ramadan dia melaksanakan sholat tarawih, qiyam, nggak dapat apa-apa dari sholat tarawihnya kecuali ngantuk dan lelah. Allahu Akbar, iki imame kok ora rampung-rampung iki piye? Bahaya Pak Ibu. Padahal kalau jenengan semakin tahu tentang sholat dengan ilmu, imam agak panjang itu rasanya dinikmati. Tadi dibacakan separuh-separuh terasa panjang nggak? Gimana? Panjang nggak? Panjang buatan. Ini saya lagi ngelatih jenengan bulan Ramadan ini. Dan jenengan wis, aduh, rampung-rampung. Nah ini masalah ini. Tadi sengaja saya bacakan separuh-separuh biar jenengan latihan. Itu Quran surat apa tadi? Surah An-Nisa. Supaya jangan terbiasa ketemu bulan Ramadan bukan kaget. Nah, sekarang Bapak Ibu semuanya, soal dana sedekah, jenengan rencanakan betul nggih. Sebab Rasulullah bersabda, as-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti keimanan. Jadi latihannya ngaten Bapak Ibu semuanya. Jangan jenengan pikir kalau belum biasa sedekah itu sedekah mudah, sulit.
Kemarin saya ceritakan ke jenengan tentang seseorang yang rezekinya luar biasa banyak, Masya Allah. Dialah orang yang selalu pertama ke masjid. Sekarang lagi di Mekah. Tadi ngabari ke saya posisi di Madinah. Lagi umroh. Kalau hujan lebat, tetap dia yang datang pertama Bapak Ibu ke masjid. Jam 3 lewat seperempat, jam 3 lewat 20 udah datang ke masjid. Niki wong sing paling sugih yang dalam waktu 2 bulan terakhir mengeluarkan uang 350 juta untuk masjid. Jadi isin boten ame duit rapat yo sugih keri. Niki wong sing paling sugih pertama ke masjid. Salatin nangis-nangis. Setiap turun dari motor, dia pasti keluarin uang dari dompetnya atau dari persiapan dari rumah. Masukin ke kotak infak setiap pagi. Nah, itu berarti melatih diri agar ketemu bulan Ramadan dalam kondisi membiasakan diri, sehingga satu di antara malam Ramadan yang malam Qadar dapat lagi sodako. Kebayang boten jenengan malam Qadar gek lagi sodako 1.000 koyo sodako 1.000 pendak wengi sesuai ini 80 tahun kuat boten jenengan pendak wengi 80 tahun 1.000 kuat boten. Ini nanti di bulan Ramadan ada kesempatan kayak gitu Bapak Ibu semuanya. Maka dikatakan di sini persiapkan dana sedekah, maksudnya pripun? Malam ini saya masukin 10.000, besok 10.000, pasti ada 10.000 yang di malam Qadar. Gini bagi. Cara mau bodon mawon. Nek jenengan nyiapke uang, Ustaz saya nggak punya 300.000, semalam 5.000. Di luar sedekah yang lain, pokoknya sing 5.000 iki aku nglebokke yang kotak infak misalnya setiap malam 5.000 berarti pinten niku 150 niku. Yang dimaksud mempersiapkan dana sedekah, siapkan tuh jenengan kedah punya yang untuk bulan Ramadan senilai apa yang jenengan rencanakan. Katakanlah 300.000 Bapak Ibu semuanya. Pendak wengi 10.000 mesti ono 10.000 yang di malam Qadar, paham Bapak Ibu? Berarti koyo-koyo ton jenengan sodako 10.000 selama 83 tahun. Hebat bukan? Hebat. Inilah pentingnya ilmu Bapak Ibu. Kata Rasulullah, as-sodaqatu huburan. Sodakoh itu bukti keimanan. Wala yajtami as-suq wal iman fi qalbi abdin abadan. Enggak akan berkumpul antara pelit dan iman di hati seorang hamba selamanya. Bapak Ibu semuanya. Maka persiapkan betul. Ustaz, saya orang nggak punya. Punyanya 1.000 lah. Gih. Adik-adik, oh saya semua santri Ustaz. Gimana saya? Ya, sebagian tabungan siapin tuh. Entah 2.000, 3.000, latihan tuh, latihan. Karena memang di antara persiapan Ramadan adalah menyiapkan dana sedekah. Ini dalilnya sangat banyak nih tentang terkait dengan ini. Gih. Adalah Rasulullah SAW. Riwayat Ibnu Abbas dikatakan Rasulullah itu ketika di bulan-bulan lain saja sudah sangat dermawan, dan ketika datang bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Makanya jangan tahu istrinya Rasulullah itu siapa yang pertama? Khadijah radhiyallahu anha, wong sugimen, pas sedo niku ora ndek apa-apa. Saking semuanya dua-duanya suka banget sedekah, sehingga seluruh hartanya betul-betul digunakan untuk keperluan sedekah, berjuang untuk agama ini. Bapak Ibu semuanya, kita tahu dialah Rasulullah yang dilabeli sebagai contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanatun. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah mencontohkan demikian, kita contoh Bapak Ibu semuanya. Teknisnya dengan dari rancang dari sekarang. Biasakan dari sekarang. Sebagaimana tadi loh, ibu-ibu semangat banget latihan, buat 17-an, jenengan sekarang latihan Bapak Ibu semuanya. Sekarang. Cara latihan bagaimana? Dari sekarang jenengan. Tiap hari masuk ke kotak infak. Bapak Ibu jangan salah tangkap nih. Oh berarti ini aku bulan Saban orang sodako tak kumpul ke bulan Ramadan. Bukan begitu. Cara mendapatkan rezeki di bulan Ramadan dari sekarang jangan sodako. Nanti Allah akan bukakan pintu rezeki untuk jenengan. Ini beneran Bapak Ibu semuanya. Kata Rasulullah, tidak mungkin berkurang harta seseorang karena sodako, yang ada bertambah-tambah. Mustahil orang sodako kok berkurang hartanya, mustahil Bapak Ibu semuanya. Saya tanyakan kepada orang-orang kaya, rumusnya sama, nggak ada yang berbeda Bapak Ibu.
jenengan kok saged sugih banget Pak? Iya, karena saya praktek sodakoh. Ini orang yang sugih banget itu kapan mulai naik usahanya? Ketika dia punya rezeki pertama kumpulkan untuk menghajikan kedua orang tuanya. Begitu pulang hajian, masya Allah, perusahaannya koyo mabur. Masya Allah. Ya, jangan bisa bayangkan, saya dapat umroh dari siapa? Dari orang. Bayangin, umroh di bulan Ramadan itu nggak murah Bapak Ibu. Coba ada di sana orang-orang yang sudah rela keluar harta begitu, maka kita semuanya sudah ngaji lama. Kalaulah kita belum kaya hari ini, apa yang kita mampu Bapak Ibu semuanya? Lakukan. Itu juga saya latih ke anak-anak saya sekarang. Jadi kalau pagi Fatimah itu yang kelas 2 SD, saya sanggup misalnya sanggup sekolahnya 10.000. Nduk yang 3.000 atau yang 5.000 untuk masukin ke kotak infak ya, begitu. Abdullah juga sama. Pagi suruh masukin, pokoknya masukin itu, karena ternyata itu Bapak Ibu semuanya rumus untuk sukses dalam finansial itu tetap sedekah, nggak ada yang lain. Nah ini 4 hal Bapak Ibu semuanya, yaitu apa? Ilmu, fisik, hati, dan apa tadi? Sedekah. Malam hari ini saya tambahkan sedikit Bapak Ibu semuanya, yaitu tentang tujuan akhir kita dari puasa adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba jangan nanti lihat di dalam Quran surah Al-Mulk ayat ke berapa? 12 ya. Saya ambil satu saja pendalilan ya. Quran surah Al-Mulk ayat ke 12, gimana bunyinya? Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ya enggak? Kata Allah, orang-orang yang takut kepada Allah bil ghaib sementara dia tidak melihat Allah, lahum, bagi dia maghfirah, ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Jangan perhatikan betul. Kita belajar satu ayat ini saja tentang takwa. Sing sinten kemawon ibu-ibu merasa takut kepada Allah, berarti mboten gawe maksiat. Paham Bapak Ibu? Nggih. Kalau jangan takut bermaksiat enggak sama Allah? Enggak nggih. Maka ketahuilah, siapapun yang takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah dalam kondisi sendirian, maka bagi dia pahala yang sangat besar dan ampunan dari Allah. 2 hal yang paling diingini manusia, yaitu ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Gini Bapak Ibu, diampuni berarti jangan nggak masuk neraka. Sebab orang masuk neraka itu karena punya dosa Bapak Ibu. Kalau jangan nggak punya dosa nggak masuk neraka, mboten mampir teng neraka jenengan. Yang kedua, pahala yang besar adalah kedudukan jenengan di surga, sebagaimana kita minta kepada Allah apa? Allahumma inni as'aluka jannatul firdaus. Siapapun didatangkan 2 keadaan ini, jangan perhatikan. Dewean orang no sopo-sopo nyekel HP pengen nonton film melek, mungkin gak dilakukan. Dewean orang ngomong, alah dewean kok tul setan gepeng koncone. Ini setan gepeng kon iki. Nek wis nyekel setan gepeng ora bismillah, subhanallah. Zaman sekarang. Bapak Ibu semuanya, ada remaja datang ke saya, Ustaz, saya itu nggak bisa lepas, mohon maaf nih, lepas dari onani. Tahu onani nggak? Zaman sekarang anak-anak muda sekitar mengalami kayak gitu itu, karena pengaruh syahwat begitu banyak hari ini. Nah Bapak Ibu semuanya, jenengan pegang gadget anak remaja nih, datang ke saya nggak bisa lepas nonton film jelek. Bahkan ada orang sudah laki-laki udah bersuami, Ustaz, saya itu loh kembali lagi nonton film porno lagi, padahal saya tahu itu nggak boleh. Udah jangan, tapi kalau saya pas sendirian nonton lagi, terpenjara oleh syahwatnya.
itu namanya lemah iman. Bapak Ibu semuanya, kita puasa kali ini harus dapat melawan itu. Tolong perhatikan betul Bapak Ibu. Saya ngajak jenengan selangkah lebih maju. Quran surah Al-Mulk ayat 12 mengatakan siapapun yang bisa bertakwa kepada Allah dalam kondisi sendirian, gak dilihat siapa-siapa, ketahuilah pahalanya sangat besar dan ampunan dari Allah. Saya tanyakan jenengan, bertakwa kepada Allah dalam kondisi rame-rame dengan bertakwa kepada Allah dalam kondisi sendirian, angel di susah mana? Betul sendirian. Nek wong oke jenengan jaim, ya enggak? Arab gawe elek, alah ana wong liya isin. Nek dhewean itu aslinya jenengan itu. Nggih. Nggih. Maka sekali lagi, kalau jenengan didatangkan keadaan dua ini, berarti jenengan sedang diuji oleh Allah keimanannya. Ingat-ingat, kalau jenengan didatangkan keadaan di mana jenengan sendirian dan bisa bermaksiat, itu jenengan sedang diuji oleh Allah. Kalau jenengan lolos, nggak berbuat buruk, pahalanya sangat besar dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah terindah tentang ini adalah kisahnya Yusuf alaihissalam di dalam Quran surah Yusuf ayat ke-23. Dikatakan warawadat khullati huwa fi baitiha an nafsihi wa khulaqatil abwaba wa qalat haytalak. Yusuf alaihissalam, Bapak Ibu semuanya, ini sebagai penutup ya. Datang di rumahnya siapa? Perempuan namanya siapa? Sulaikha. Itu istrinya menteri. Bapak Ibu semuanya, nek istri menteri kira-kira ayu apa ora? Ayu apa ora? Kalau nek menteri milih ora ayu, nek menteri bodoh. Nggih. Nggih apa nggih? Nek menteri bojone mesti ayu. Dikatakan dalam riwayat wis ayu dan sisan, berhias diri. Kata-katanya apa? Qalat, dia berkata, hai talak. Sini, kamu kesini wahai Yusuf. Pintu sudah ditutup. Yang mendahului yang perempuan. Wong lenang ora pati yo ganteng. Digoda di situ wong wedok, aku ganteng po yo. Jane wong ora ganteng jane. Kalau digoda, dasar perempuannya penggoda, Mas, mriki Mas. Jenengan sing ora ganteng rumangsa ganteng, aku ganteng po yo. Padahal belas orang ganteng. Ini Yusuf sudah ganteng. Digoda oleh wanita yang cantik, berkedudukan, kaya, berhias, sudah ditutup pintunya. Datang dua keadaan toh nggih? Yaitu enggak ada yang melihat, bisa melakukan. Yusuf masih muda, dikatakan hasratnya masih menggebu-gebu. Nek wis tuwa kaya jenengan ngono wis tuwa. Iji enom, Bapak Ibu semuanya. Yusuf alaihissalam orang Palestina, ini di Mesir, jauh dari tetangganya. Orang kadang-kadang mau berbuat buruk kalau di tetangganya malu, iya enggak? Nek jalan di Jakarta, ala ning Jakarta we, tunggu kurang weruh ben wae. Pisan-pisan wae kaya ngono, ora mati bar iki minta ampun. Jadi setan itu Bapak Ibu, ketika jenengan dalam kondisi sendiri itu, ketika jenengan dhewean, nyekel HP dhewean iku, setan berbisik-bisik jenengan gini, ora apa-apa lah sekali kasih enggak elek, engko tobat Gusti Allah teh Maha Pengampun. Begitu itu. Nggih mboten. Yusuf yang menggoda cantik, pintunya sudah ditutup, wanitanya yang mendahului. Yusuf masih muda, jauh dari tetangganya. Apa kalimatnya Yusuf alaihissalam? Qala. Ada kalimat ini di dalam Quran surah Yusuf ayat 23. Quran surah Yusuf ayat 23. Innahu rabbi ahsana maswaya. Sesungguhnya Rabbku sudah sangat baik sama saya. Nek Pak Tovan gitu nggak Pak Tovan? Mas Hatip ya Mas Hatip, digoda Mas Hatip, perempuan cantik. Wah, Jan, sesungguhnya Robku sudah baik sama saya. Rob di situ tafsir perkataan dua. Rob yang pertama adalah tuanku. Sesungguhnya tuanku itu loh, bojomu kuwi loh, wis apian men karo aku. Moso dhek wis apian karo aku terus saya berkhianat menzinai istrinya. Coba. Innahu rabbi
ahsana matswaya. Sesungguhnya Robku, Tuanmu itu loh, bojomu kuwi lho wis apian baret karo aku. Saya bukan siapa-siapa, dikasih tempat, dikasih makan. Masa iya saya sudah kasih kayak gitu kemudian saya berkhianat, malah mengzinai istrinya? Enggak mau saya. Niku Yusuf alaihissalam niku. Nek jenengan bumbuan. Arti yang kedua, Robbi maksudnya adalah Robku Allah maksudnya. Allah tuh sudah baik, sudah kasih saya ganteng, kasih saya sehat, kasih tempat tinggal. Masa iya dengan kesehatan ini, dengan gadang ini saya bermaksud kepada Allah? Subhanallah Bapak Ibu semuanya. Nah ini namanya takwa ketika sendirian yang Allah sebut di dalam Quran surah Al-Mulk ayat 12 tadi. Siapapun yang bisa lolos dari keadaan yang seperti itu, maka dia akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Ini yang kita ingin dari puasa kita Bapak Ibu semuanya. Maka nanti ke depan insya Allah kita akan belajar teknisnya fikih tentang puasa. Itu hal yang tidak sulit insya Allah, tetapi hati hadirkan sebaik mungkin. Semoga ini bisa membantu kita semua untuk menyambut Ramadan dengan cara terbaik, dan mudah-mudahan Allah sayangi kita semua. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.